Kita ke informasi dari kasus kebakaran di Bromo. Saudara, pasangan calon pengantin dan 3 kru foto prewedding penyebab kebakaran Bromo kini menjalani wajib lapor di Polres Probolinggo 2 kali dalam seminggu. Didampingi kuasa hukum, pasangan calon pengantin dan 3 kru foto prewedding mendatangi Polres Probolinggo. Kedatangannya ini guna melakukan wajib lapor. Sementara untuk pemeriksaan terhadap calon pengantin yang berstatus saksi ini ditunda dan akan kembali dijadwalkan pemeriksaan ulang. Setelah hampir sepekan lebih ditutup imbas dari kebakaran, kawasan wisata Gunung Bromo akhirnya kembali dibuka, saudara. Pembukaan kembali Gunung Bromo untuk wisatawan ini setelah petugas berhasil memadamkan api yang membakar Bukit Teletabis atau Savana Bromo. Pembukaan wisata ke Gunung Bromo ini secara resmi dibuka mulai hari ini dan berlaku untuk semua akses pintu masuk. Untuk pembelian tiket masuk ke kawasan Gunung Bromo, pihak Taman Nasional hanya memberlakukan pembelian secara online melalui laman resmi BBTN-BTS dan tidak ada pembelian offline di pintu masuk. Kami menghimbau kepada seluruh pengunjung dan juga kepada seluruh pelaku jasa wisata agar mematuhi prosedur masuk, mengingat bahwa saat ini kita masih dalam waspada kebakaran hutan, agar tidak membawa peralatan yang bisa menimbulkan kebakaran hutan, antara lain api unggun, kemudian perapian, kembang api, petasan, juga flare yang mungkin bisa memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan demi untuk keselamatan juga kenyamanan kita bersama. Lebih lengkap soal informasi pembukaan kembali kawasan wisata Bromo mulai hari ini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Babul Arifandi. Babul, kawasan wisata Bromo hari ini sudah kembali dibuka. Apakah ada perbedaan aturan yang akan diterapkan? Apakah ada pengetatan di sana? Ya, Adisti dan juga saudara, benar sekali bahwa per hari ini mulai dini hari tadi jam 1 dini hari, Gunung Bromo resmi dibuka kembali oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pembukaan ini berlangsung setelah selama 12 hari lamanya ditutup karena kebakaran. Dan pembukaan kembali wisata Gunung Bromo ini berdasarkan surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan kami melihat bahwa secara spesifik tidak ada aturan khusus yang berlaku bagi pengunjung yang akan memasuki kawasan Bromo. Hanya saja petugas sudah melakukan atau memberikan imbauan agar pengunjung lebih berhati-hati dan tidak membawa barang-barang yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem di kawasan Gunung Bromo seperti flare, kemudian petasan, dan juga senjata tajam tentunya. Ada beberapa hal, Adisti, yang membuat Taman Nasional Bromo Tengger Semeru membuka kembali kawasan Gunung Bromo. Yang pertama adalah bahwa titik api ataupun asap yang sebelumnya banyak ditemukan di wilayah Gunung Bromo ini sebenarnya sudah dinyatakan padam total, sehingga kawasan Gunung Bromo dinyatakan aman untuk dikunjungi. Kemudian yang kedua adalah masukan dari pelaku wisata, sebagaimana diketahui bahwa mayoritas warga di lereng Gunung Bromo ini melakukan aktivitas pekerjaan, sebagian besar merupakan pelaku wisata, sehingga mata pencaharian mereka otomatis terganggu ketika Gunung Bromo dinyatakan ditutup. Kemudian yang kedua adalah masukan dari para wisatawan yang ingin sekali menikmati wisata Gunung Bromo, karena wisata alam Gunung Bromo ini merupakan salah satu wisata alam yang ikonik dan salah satu yang terbaik di dunia. Kemudian alasan terakhir kenapa Gunung Bromo ditutup, meskipun maksud kami dibuka meskipun kondisi alamnya belum pulih betul, adalah karena pendapatan dari tiket yang cukup besar, saudara. Karena yang sebagaimana yang kita ketahui bahwa hampir 2 pekan ditutup, maka Taman Nasional Bromo Tengger Semeru praktis tidak memiliki pendapatan dari tiket sama sekali. Tiket di kawasan Gunung Bromo ini tergolong tinggi, Adisti, 24.000 pada hari biasa dan 34.000 saat akhir pekan bagi wisatawan lokal. Kemudian bagi wisatawan mancanegara, harga tiket 220.000 saat hari-hari biasa, kemudian 310.000 saat libur akhir pekan. Nah, dengan jumlah kunjungan yang rata-rata 2.000 sampai 3.000 orang per bulan, maka
penutupan akses wisata ke Gunung Bromo dari semua pintu akan membuat Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kehilangan pendapatan, Adisti. Oke, itu artinya ketika kawasan wisata Bromo ini sudah dibuka, sebaiknya wisatawan ini tetap menjaga dan juga melestarikan jangan sampai ada peristiwa ini terulang lagi. Nah, pasca terbakarnya kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan wisata Bromo ini, apakah ada upaya rehabilitasi untuk di kawasan khususnya oleh pengelola di sana? Ya, Babul? pengelola wisata Adisti dan juga bekerjasama dengan pelaku wisata dan juga tokoh masyarakat Tengger sudah mengkaji beberapa langkah-langkah spesifik yang nantinya akan dilakukan untuk pemulihan kawasan konservasi Bromo. Yang pertama adalah pengetatan pengawasan, pengetatan patroli di kawasan Gunung Bromo untuk mencegah kembali terjadinya kebakaran lahan dan hutan di kawasan Gunung Bromo. Kemudian yang kedua adalah proses rehabilitasi tanaman. Proses rehabilitasi tanaman ini akan dilakukan pada tanaman-tanaman tertentu ya, seperti edelweiss, kemudian cemara gunung yang merupakan kawasan atau tanaman endemik di kawasan Gunung Bromo. Kemudian cara yang ketiga yang bisa dilakukan untuk proses pemulihan ini adalah dengan cara pemulihan secara alamiah. Jadi membiarkan kawasan-kawasan ini tumbuh secara alami dan tidak ada campur tangan manusia. Namun metode yang terakhir ini merupakan metode yang cukup lebih bisa dilakukan di kawasan Gunung Bromo, mengingat kawasan ini tidak sama dengan kawasan lain dan membutuhkan penanganan khusus. Untuk metode pemulihan secara natural ini sangat bergantung memang pada hujan karena jika hujan turun maka proses pemulihan akan berlangsung lebih cepat. Kemudian jika hujan tidak kunjung turun ataupun musim kemarau masih berlanjut hingga akhir tahun nanti, maka kondisi di Gunung Bromo tidak akan cepat pulih seperti biasanya, Adisti. Oke, setelah 12 hari ditutup karena mengalami kebakaran, kawasan wisata Bromo kembali dibuka. Khususnya para wisatawan ini harus berhati-hati, tidak boleh membawa hal-hal yang kemudian bisa memantik api seperti korek api atau membuang puntung rokok sembarangan. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Babul Arifandi melaporkan.